Kajian Republik Desa kali ini akan memposisikan perspektif sosiologis untuk membedakan dengan kajian sebelumnya atau tayangan sebelumnya yang lebih menyoroti Republik Desa secara historis normatif. Buku yang hadir di hadapan pembaca adalah buku yang ditulis oleh Robert Wade berjudul Village Republics atau Republik Desa, suatu studi yang dia lakukan di India Selatan. Terutama dia meneliti desa-desa di India Selatan yang mengelola sumber daya bersama tentang irigasi. Channel ini akan banyak membahas hal-hal semacam ini sehingga Republik Desa tidak hanya berkutat dalam konteks perspektif internal hukum, tetapi juga meluas dalam konteks perspektif sosiologi atau perspektif eksternal hukum. Robert Hawkins dalam pengantar buku ini memulai dengan suatu pertanyaan. Bagaimana petani di perdesaan India atau penduduk miskin di perumahan umum di kota-kota Amerika dapat mengatur diri mereka sendiri untuk self-governance yang sukses? Self-governance ini banyak sekali terjemahannya. Bisa juga ke tata pemerintahan mandiri atau cara memerintah dan mengatur dirinya sendiri secara mandiri. Hawkins kemudian melanjutkan pertanyaannya, haruskah para petani di pedesaan India atau penduduk miskin perumahan umum di kota-kota Amerika Serikat itu bergantung pada otoritas dari luar mereka untuk membuat dan menegakkan aturan dan memaksakan suatu kerjasama? Atau dapatkah petani dan penduduk miskin itu bekerja sama secara produktif untuk kebaikan bersama? Maka Hawkins kemudian mengandaikan bahwa untuk menjawab pertanyaan itu, jika kita ingin mengetahui cara membangun suatu organisasi yang sanggup mengatur diri sendiri atau self-governing organizations yang sukses di tempat yang belum pernah ada sebelumnya, penting bagi kita untuk memahami kondisi yang mendorongnya. Mengapa buku ini dipilih sebagai kajian yang penting untuk dikaitkan dengan diskursus Republik Desa yang sebelumnya historis normatif? Ada beberapa hal term yang bersambungan dengan idealitas atau perspektif internal hukum dalam Undang-Undang Desa dan juga berdekatan dengan secara sosiologis dan historis tradisi-tradisi desa di Indonesia, bahwa desa-desa di Indonesia yang awal mulanya hanya dipandang sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, juga secara sosiologis mereka adalah masyarakat pemerintahan yang mampu mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Oleh karena itu, buku ini inspiratif untuk memahami kondisi di India Selatan dan sekaligus secara paralel kita akan merefleksikan dan memahami kondisi-kondisi yang ada di desa-desa Indonesia. Hawkins menyatakan bahwa banyak yang telah kita pelajari tentang kondisi-kondisi yang mendorong adanya self-governing organizations, terutama berasal dari pengamatan-pengamatan empiris terhadap pengelolaan sumber daya milik bersama. Sumber daya milik bersama ini secara gampang diterjemahkan dari istilah berbahasa Inggris yaitu common pool resources, dan di desa-desa Indonesia mereka banyak sekali mempunyai sumber daya milik bersama yang tidak terikat oleh kepemilikan individu ataupun kepemilikan kelompok seperti hutan, sungai, dan seterusnya. Studi penting tentang manajemen kepemilikan bersama di India Selatan ini merupakan kontribusi besar, sehingga observasi-observasi yang dilakukan dalam konteks pengetahuan dan observasi yang dilakukan oleh organisasi dari luar desa akan bisa mengembangkan bagaimana manajemen kepemilikan bersama di desa-desa di Indonesia, ataupun dalam konteks buku ini adalah manajemen kepemilikan bersama di desa-desa di India Selatan. Hawkins menyatakan begini dan memberikan komentar terhadap buku ini bahwa Robert Wade seolah-olah bertanya, mengapa beberapa kelompok dapat membentuk Republik Desa untuk mengelola aset-aset bersama mereka, sementara yang lain membiarkan aset-aset itu dieksploitasi secara berlebihan oleh para pengguna individualistik atau para pengguna berbasis individu, yang pada akhirnya pengelolaan oleh individu itu merugikan kelompok secara keseluruhan. Berdasarkan penelitian lapangan Robert Wade di beberapa desa di India Selatan, ada temuan bahwa
kelangkaan dan risiko di samping faktor-faktor lain seperti struktur sosial desa, komposisi demografi, hubungan dengan pasar di luar desa, dan aparatus kekuasaan negara sangat penting dalam mempengaruhi aksi-aksi kolektif. Jadi kelangkaan sumber daya bersama dan kemudian risiko sumber daya bersama di samping faktor-faktor lain tadi, struktur sosial desa, komposisi demografi, hubungan dengan pasar di luar desa, dan aparatus negara, ini semuanya sangat penting untuk mempengaruhi aksi-aksi kolektif di desa. Wade menemukan bahwa kelangkaan sumber daya seperti tanah penggembalaan, atau mungkin di desa Indonesia mirip di wilayah Nusa Tenggara Barat, ada suatu hamparan untuk penggembalaan hewan ternak, atau kelangkaan air irigasi. Dalam temuan-temuan Wade ini, maka aksi kolektif lebih mungkin terjadi. Wade menunjukkan bahwa alasan utama mengapa beberapa desa melakukan pengorganisasian atau desa itu berorganisasi dan yang lainnya, desa-desa lainnya tidak terposisikan pada risiko kehilangan panen. Wade menunjukkan bahwa apakah karena kelangkaan air di wilayah non-sistem irigasi atau penggunaan secara intensif lahan penggembalaan oleh kepada ternak yang tinggi itu mampu menjelaskan tindakan-tindakan kolektif secara jelas dan substansial. Jadi pendek kata, Wade ini dalam buku ini menurut Hawkins, Wade berhasil menunjukkan alasan-alasan utama mengapa beberapa desa itu terus-menerus mengorganisir diri sendiri dan desa-desa lain mungkin tidak yang tidak mengalami risiko kehilangan panen ya tidak perlu melakukan pengorganisasian. Sehingga kajian-kajian tentang potensialitas aksi-aksi kolektif ini menjadi jelas atau terang benderang dan substansial. Dengan demikian, karya Wade ini tentang Republik Desa ini melawan teori pesimis tindakan kolektif. Wade menunjukkan ada kelemahan konstruksi teoritis seperti konstruksi teoritis Prisoner's Dilemma, yang mana teori ini memprediksi suatu hasil dalam situasi yang sedang berlangsung dan interaktif, dan menunjukkan bahwa orang-orang di desa menunjukkan kapasitas yang luar biasa untuk aktivitas yang terorganisir secara mandiri atau self-organized activity. Buku ini menarik sehingga pesimisme yang terkandung dalam teori-teori tindakan kolektif, bahwa mungkin dalam tindakan kolektif itu ada penumpang gelap, ada juga kegagalan dalam mengelola atau kegagalan demi kegagalan dalam mengelola sumber daya bersama, itu ternyata ada peluang atau cara baca lain dari Wade bahwa orang-orang di desa justru menunjukkan kapasitas yang luar biasa berupa aktivitas yang self-organized, jadi mampu mengorganisir diri sendiri. Dunia publik desa itu dalam buku ini terbaca sebagai suatu hal yang nyata, bukan teoritis, bukan seremonial, atau bukan simbolis. Jadi kawan-kawan sekalian, kalau kita membaca buku Republik Desa ini, maka kita seperti ingin melihat kembali desa-desa di Indonesia, baik yang berkarakter desa adat maupun desa yang adatnya tipis, bagaimana cara mereka menyelesaikan sesuatu dan menyediakan kepentingan bersama. Kita perlu menyudahi dan menutup perbincangan-perbincangan bahwa desa itu urusannya hanya administratif, pelaporan, sistem-sistem perencanaan yang begitu ketat, yang hanya membutuhkan kertas-kertas untuk dibicarakan, didata, tetapi kosakata, term, dan pengetahuan tentang bagaimana mereka memanajemen kepentingan bersama itu kurang. Beberapa waktu lalu ketika saya misalnya pergi ke suatu desa di Provinsi Banten, di Pandeglang tepatnya, ada keterpecahan dalam cara memandang sungai, atau cara pandang untuk memandang hutan, cara pandang untuk melihat uang, dan seterusnya. Atau melihat suatu lahan yang awalnya itu dianggap sebagai suatu wilayah korporasi perusahaan ayam yang sangat besar di Indonesia. Ketika menimbulkan pencemaran, maka desa seperti tidak berdaya untuk mengelola kepentingan bersama. Beberapa diskursus Republik Desa ini menarik untuk bisa memperlihatkan bahwa desa-desa semacam yang saya kunjungi itu sebenarnya punya potensi untuk melakukan aksi-aksi atau tindakan kolektif. Tidak perlu misalnya sebagai aparatus negara
seolah-olah bersikap paling tahu atau sok tahu menurut saya ya tentang desa, sehingga Pandeglang itu miskin dan sebagainya. Ya itu kan hanya perspektif teknokrasi. Ketika saya berdiskusi dengan beberapa warga desa, beberapa teman-teman lain, makna kemiskinan bagi mereka ya karena banyak utang yang nggak bisa membayar, dan kadang-kadang cara memperoleh utang itu melalui rentenir-rentenir yang memang sejak dahulu kala sampai sekarang mereka tetap hidup. Sedangkan uang sebagai simbol kemakmuran di beberapa tempat di Pandeglang misalnya yang saya kunjungi, spesifik di sebuah kecamatan yang mengelola, ada institusi pengelolaan dana bergulir, simpan pinjam perempuan dan seterusnya, ini terputus dengan institusi desa. Namanya saja ada institusi badan kerjasama antar desa, tetapi model kelembagaannya itu sisa-sisa dari sebuah proyek pemberdayaan di masa lalu seperti PNPM. Memang membanggakan dari kisah-kisah pelaporan keuangannya, ada sekitar 300 juta lebih dalam laba mereka. Tetapi ketika masuk dalam diskursus bagaimana desa mengatur dan mengurus dirinya sendiri, seolah-olah uang ini menjadi tidak ada hubungan dengan tindakan-tindakan bahwa desa itu berpotensi mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Ini cukup menarik dan sekaligus tantangan bahwa Republik Desa di Jawa mungkin sudah hancur, sehingga kita tidak tahu bagaimana lagi cara untuk menciptakan dan mempertahankan aksi lokal masyarakat yang sanggup mengatur dirinya sendiri. Nah, kawan-kawan sekalian, kita akhiri dulu video kali ini sebagai pemanasan menuju suatu pembahasan bahwa Republik Desa akan sangat diwarnai dengan suatu term yang menarik dan menantang bagi kita. Yang pertama, desa itu hadir sebelum negara republik. Semua desa adalah republik. Buku Republik Desa Karya Wid ini menghadirkan pembacaan ulang atas cara unik desa di India Selatan yang sanggup mengatur dirinya sendiri atau self-governing community. Kurang lebih sama dengan tipe-tipe ideal desa yang berdesa di Indonesia. Secara spesifik, buku Republik Desa mengaturkan suatu tantangan bagi kita semua yang sudah terlalu terpengaruh oleh modernisme, bahwa desa itu institusi bawahan yang tidak mampu ngapa-ngapain, tidak punya kekuatan, tidak punya kekuasaan, tidak punya kedaulatan, dan term-term yang meremehkan desa lainnya baik pada level pengetahuan maupun praktek. Maka buku Republik Desa ini menginspirasi bagi kita untuk bagaimana memandang desa di Indonesia dengan cara selalu menyelidiki sumber daya bersama dan baik terutama tekanan-tekanan dari aparatus kekuasaan pasar dan negara terhadap sumber daya bersama itu, seperti saya contohkan tadi, kekuatan korporasi yang dibaliknya ada uang untuk membuat suatu peternakan ayam besar, tetapi ternyata menimbulkan pencemaran udara dan pencemaran dalam bentuk lalat. Mungkin lalatnya akan lebih banyak jumlahnya daripada warga miskin di desa itu. Kemudian yang kedua adalah tindakan-tindakan kolektif yang memungkinkan, atau tindakan kolektif itu yang kita akan bahas bagaimana ia muncul melalui satu aksi lokal dari masyarakat yang mengatur dirinya sendiri atau self-governing community. Sampai bertemu kembali, salam berdesa.